Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita selalu ucapkan atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini, pada kesempatan ini kita tetap bisa berinteraksi, tetap kita bisa berkomunikasi walaupun melalui dunia maya dalam jaringan, pembelajaran dalam jaringan, karena ini adalah solusi tepat untuk tetap kita beraktivitas dalam proses transformasi keilmuan. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini, kalau kita di dunia pendidikan kampus, pimpinan universitas, bahwa kita diberi kewenangan untuk membuat berkreasi dalam menyampaikan proses interaksi pembelajaran. Nah, pada kesempatan ini saya menggunakan atau saya membuat proses pembelajaran dalam bentuk audiovisual. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi tepat sehingga apa yang kita rasakan selama ini dengan pembatasan pembelajaran luring atau di luar jaringan itu bisa kita atasi bersama. Ya, walaupun sebenarnya tentunya ketika kita melakukan interaksi tatap muka langsung itu jauh lebih bagus karena kita bisa bertatap muka, kita bisa berdiskusi langsung. Tetapi mudah-mudahan dengan model ini semua bisa kita lakukan. Hanya mungkin kita perlu setting pembelajaran itu. Oleh karena itu saya membuat visual ini supaya bisa mewakili ketika saya mengajar di depan kelas. Namun interaksi atau tanggapan dalam bentuk tanya jawab bisa kita lakukan dalam model lain, boleh melalui sinkron, pembelajaran sinkron melalui teks, bisa saja melalui di aplikasi yang kita sudah sediakan di forum diskusi, boleh juga kita melakukan di media sosial yang selama ini familiar dengan kita. Ya, itu nanti kita bisa menyesuaikan, kita bersepakat di mana kita memerlukan forum diskusi. Boleh juga dan saya juga akan setting kelas di aplikasi yang kita sudah gunakan dalam bentuk asinkron. Jadi nanti tugas-tugas apa segala macam boleh. Oleh karena itu saya berharap pembelajaran ini, informasi ini mohon diikuti mulai dari awal sampai akhir, karena ya di akhir-akhir itu kita akan saya akan menyampaikan kira-kira apa yang kita perlu diskusikan, apa-apa yang menjadi tugas di materi kali ini. Baik, nah saya kali ini kita mencoba mendiskusikan salah satu kompetensi di K3 yaitu pelarut. Nah, tentu pelarut ini ketika kita mendengar istilah ini tentu kita sudah paham apa sih sebenarnya, karena ini bukan hal baru kita dengar. Cuma ya memang kita harus melihat secara keseluruhan, khususnya ketika kita berbicara tentang kesehatan di lingkungan kerja. Ya, ini spesifik saya singgung karena kita biasa berinteraksi dengan tempat-tempat yang kemungkinannya baru kita berada di situasi seperti itu, atau bahkan kita sering berinteraksi di tempat-tempat kerja kita tetapi kita tidak
paham beberapa risiko-risiko tentang apa yang kemungkinan besar terjadi dengan kita. Baik, nah di sini tentu di sini ada namanya solvent, yaitu sebuah campuran zat homogen. Yang dimaksudkan yaitu campuran zat yang bagian-bagiannya itu tidak dapat dibedakan lagi, ya. Nah, semua zat tersebut sudah menyatu menjadi satu. Nah, sehingga definisi solvent ini itu bisa kita lihat banyak teori-teori. Kemudian bagaimana mengklasifikasi itu sendiri, kemudian apa efek yang ditimbulkan dari zat-zat ini, kemudian potensi bahaya, ada prosedur-prosedur yang aman yang perlu kita lakukan. Nah, pelarut sendiri, terutama organik, itu mempunyai potensi bahaya terhadap kesehatan, produktivitas, dan efisiensi di lingkungan kerja dan industri. Nah, memang kelihatannya ini tidak bisa kita sepelekan, karena potensi bahaya kemungkinan muncul kapan saja. Karena memang bahaya atau kecelakaan yang biasa timbul itu ketika kita tidak luput dari hal-hal yang kemungkinan aktivitas itu berbahaya buat kita. Kemudian jumlah dan macam pelarut sangat banyak. Kemudian efeknya pun berbeda-beda sesuai konsentrasi, usia, dan individu. Nah, bahkan ada efek kombinasi itu akan lebih besar lagi. Kenapa pelarut itu dikatakan berbahaya? Karena ya toksikologinya, bahaya kebakaran dan ledakan yang akan ditimbulkan. Nah, itu kenapa sehingga pelarut itu dikatakan sebuah kondisi yang berbahaya buat kesehatan kita. Gejala keracunan pelarut sulit dibedakan dari gejala penyakit yang biasa. Ya, penyakit biasa yang sering kita alami. Seperti lelah, rasa tidak nyaman, sakit kepala, dan depresi. Nah, itu boleh jadi efek dari gejala keracunan pelarut. Tapi sulit untuk dibedakan bahwa apakah saya mengalami keracunan dari pelarut ataukah hal kondisi-kondisi lain yang biasa saya alami. Nah, pelarut dalam lingkungan kerja. Nah, pelarut sendiri itu adalah suatu zat yang mengandung beberapa bahan atau material yang digunakan untuk melarutkan bahan atau material lainnya. Contoh penggunaan pelarut ini di tempat-tempat tertentu, misalnya di rumah sakit. Di rumah sakit yang sering digunakan atau pelarut atau larutan yang sering digunakan adalah larutan pembersih. Apalagi saat sekarang kondisi pandemi ini, sterilisasi dari sebuah tempat khususnya di rumah sakit itu sering, sehingga volume penambahan larutan pembersih ini sangat intens dilakukan oleh pihak rumah sakit. Kemudian di sektor pertanian, pestisida, pemupukan itu sering para petani melakukan pelarutan atau melakukan campuran-campuran larutan kimia untuk tentunya niatnya adalah untuk bagaimana supaya tanaman-tanamannya itu lebih subur. Di pabrik sering menggunakan bahan-bahan atau material berupa thinner pereaksi kimia. Kemudian di laboratorium sendiri itu sering kita gunakan larutan pengering, pelarut, dan pengekstraksi. Nah, contoh
kecil yang biasa kita lakukan, kita yang bergerak di teknologi di arus lemah, di elektronika atau di mekatronika atau di elektro atau di laboratorium teknik pada umumnya yang ingin melakukan pelarutan pada salah satu benda logam, ya misalnya kita ya contoh kecil PCB yang sering kita lakukan untuk membuat sebuah jalur untuk arus, sehingga kita membuat jalur-jalur yang nantinya akan dipasangi komponen-komponen elektronika. Nah, biasanya kita menggunakan larutan yang namanya periklorida. Dan ini sangat sangat membutuhkan kehati-hatian karena ini bisa berpengaruh terhadap kesehatan kita, berpengaruh terhadap lingkungan kerja kita. Dan ini memang harus kita harus memang di laboratorium ada memang aturan-aturan tertentu yang kita harus lakukan, misalnya penggunaan APD dan segala macam. Nah, klasifikasi pelarut. Ada dua sistem pelarut. Ada pelarut aqueous, maksud saya pelarut aqueous. Itu berdasarkan air, berisikan asam, basah, deterjen dan lain-lain. Ada juga yang namanya pelarut non aqueous, ya, pelarut organik ini. Nah, aqueous sendiri adalah zat yang dapat larut dalam air atau menggunakan air sebagai pelarut. Nah, jadi ini satu zat aqueous ini adalah zat yang dapat larut dalam air atau menggunakan air sebagai pelarut. Nah, di non aqueous sendiri contoh misalnya ada namanya spiritus, ada bensin, ada benzena, alkohol dan triklorotilen maksudnya ya, triklorotilen. Yang mohon maaf karena background saya bukan kimia, jadi menyebut istilah-istilah kimia mungkin sedikit agak keliru, mohon maaf. Kemudian klasifikasi pelarut organik. Ya, ada hidrokarbon, alifatik, ada alisiklik, aromatik, ya, dan sebagainya. Nah, penilaian terhadap pelarut diketahui melalui rumus molekul dan toksisitasnya. Ya, pelarut sendiri itu dapat berupa campuran berbagai zat organik. Kemudian aturannya tentu ada label tentang nama dan komposisi. Jadi semua campuran-campuran zat yang dilakukan di sebuah produk itu nanti ada komposisi atau nama-nama komposisi yang diberikan oleh atau yang ditempel di label sebuah produk. Ya, saya kira ini sama tadi saya langkai, saya ambil saja yang penting-penting saja yang berhubungan dengan kita ini. Ini dapat sekalian nanti dapat download di materi di kelas pembelajaran, di kelas daring yang kita sama-sama sudah menjadi bagian dari kelas itu. Silakan nanti di download materi tayang ini, dan juga ada beberapa materi kuliah berdasarkan buku yang kita sudah susun. Ya, efek tentunya efek dari semua yang saya sebutkan tadi, efek dari semua interaksi dengan akibat pelarut ini, itu pertama efek psikologisnya ini sangat variatif. Ya, ini sangat variatif. Kemudian ada bahaya potensial, ada kebakaran dan eksplosi, ada pencemaran udara. Ini semua efek yang bisa ditimbulkan dari bahaya-bahaya yang muncul ketika kita melakukan pelarutan kimia ini. Nah,
Apa pengaruh terhadap kesehatan kerja, kesehatan pekerja? Tentu ini masalah tenaga kerja, masalah kita. Nah, larutan encer tentu kita akan merasakan pedih dengan waktu pemaparan yang lama. Kemudian ada infeksi kulit bila kontak langsung. Nah, ya, kemudian yang lain adalah pelarut organik. Ini melalui uap, ya, melalui uap. Ya, pada umumnya mudah menguap, menimbulkan gangguan pada pernapasan, keracunan yang mempengaruhi sistem syaraf, ya tergantung dari derajat penguapan. Dan ini memang hal-hal seperti ini kadang kita lupa bahwa pengaruh-pengaruh ini kemungkinan besar tidak langsung ada efek yang kita alami, kita rasakan, tetapi butuh waktu lama, sehingga efek-efek ini boleh jadi pada saat itu kita tidak rasakan, tetapi butuh waktu. Tapi ada juga memang efek, misalnya di larutan encer. Nah, yang namanya pedih, ya. Contoh misalnya ketika kita melakukan ya tadi saya contoh kasus, misalnya kita di laboratorium elektronik, misalnya kita melakukan zat kimia yang namanya ferriklorida, itu kadang kita kena percikan, ya, dan itu berwarna agak kuning-kuningan. Nah, biasanya ketika kena kulit itu juga akan terjadi hal yang kita tidak inginkan ketika kita tidak cepat melakukan sterilisasi pada kulit yang kena percikan tadi. Nah, ini bisa sangat bisa berpengaruh. Dan ini saya kira hal-hal zat kimia apapun juga ketika kita melakukan pelarutan, apalagi kalau sifatnya encer, itu harus betul-betul menggunakan alat pelindung diri, ya. Begitupun juga yang melalui uap, yang organik. Ini juga banyak kita lakukan. Misalnya contoh kecil, ketika kita melakukan penyolderan, itu kita melakukan kalau kita melakukan penyolderan, berarti ada timah, ya. Ada timah yang kita cairkan, ya, dari padat menjadi cair untuk melekatkan tembaga atau logam-logam yang ada di komponen. Nah, itu biasanya menimbulkan uap, ya, menimbulkan uap. Nah, ini juga sangat berbahaya ketika kita tidak melakukan pelindung diri, tidak menggunakan pelindung diri, sehingga bisa bisa masuk melalui hidung. Jadi asap atau uap-uap itu bisa masuk hidung. Dan ini adalah proteksi diri kita masing-masing. Nah, saya kira ini sama, ya, misalnya ini efek dari kesehatan, health effect, ya. Ini ada misalnya untuk HC alipatik, itu ada ini. Nah, ini apa efeknya? Efek dari ini misalnya bahan-bahan ini heksane, kemudian bensin, mineral spirits, itu akan menimbulkan efek kesehatan berupa depresi, susunan saraf pusat, dermatitis. Nah, ini umumnya ini paling tidak reaktif misalnya. Kemudian nah, di dia lainnya itu di siklik, ya, ini materialnya atau bahan-bahannya. Nah, efek dari ini adalah
hampir sama dengan yang pertama tadi di alipatik, yaitu hanya tidak terlalu inal. Ya, ini kalau efeknya hampir sama. Nah, efek utamanya adalah dermatitis, ya. Nah, berbagai yang saya klik ini adalah yang terinhalasi dapat di metabolisme oleh tubuh menjadi zat yang kurang toksik, Saya kira ini apapun juga efek dari semua solvent ini adalah tentu sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita, utamanya ketika kita berinteraksi dengan lingkungan kerja. Itu apapun juga. Mau seperti ini, ya tentu ini juga ini karena ada zat-zat atau materialnya itu kurang lebih ketika kita berinteraksi melakukan sebuah interaksi atau pekerjaan di laboratorium dan kita mendapatkan bahan-bahan atau material seperti itu, tentu efek-efek dari kesehatan ketika kita tidak hati-hati maka ini akan muncul seperti ini semua. Silakan nanti dijadikan referensi dalam melihat apa efek dari kesehatan ketika seperti ini kejadiannya. Ya, saya kira ini semua adalah efek. Nah, ini alkohol yang ya materialnya bisa metanol, etanol, propanol. Nah, ini sangat berbahaya juga terhadap misalnya di sini salah satu metanol itu menyebabkan gangguan ketajaman penglihatan. Nah, ini tentu sangat berbahaya karena ini adalah alat vital untuk kita, ya. Jadi manusia sangat membutuhkan yang namanya kesehatan penglihatan. Oleh karena itu sangat diharapkan berhati-hati. Begitu pun yang etanol. Etanol itu cepat diuraikan dan dirubah menjadi CO2. Nah, ini kemudian begitu pun juga propanol dan seterusnya. Ya. Ini pun juga ini sama, ini efek-efek yang akan ditimbulkan terhadap kesehatan kita. Ini saya mencoba melihat. Nah, potensi bahaya. Nah, potensi bahaya di sini, efek racun itu sendiri tidak cukup memadai untuk menentukan potensi bahaya, tetapi dipengaruhi oleh tekanan uap dari zat tersebut. Ya. Jadi tidak cukup memadai untuk menentukan potensi-potensi bahaya. Nah, makanya digunakan yang namanya vapor hazard ratio. Jadi ada rasio untuk menentukan potensi bahan dari suatu zat. Nah, ini potensi bahaya. Nah, kita ini ada hitungannya, silakan nanti dilihat secara keseluruhan. Ya, saya kira ini informasi. Nah, kebakaran dan eksplosi, ya, kebakaran dan eksplosi ini tidak akan terjadi apabila ventilasi cukup. Digunakan peralat yang tidak mudah terbakar dan tidak ada sumber api. Dan saya kira ini tentang ventilasi ini juga memang menjadi hal tersendiri yang kita akan singgung, kita akan bahas. Oleh karena itu, tetapi apapun juga kita sekecil apapun juga kejadian-kejadian yang bisa merugikan diri sendiri, bisa melingkukan lingkungan kerja kita, itu harus kita cegah sedini mungkin. Dan itulah kenapa pengetahuan tentang pencegahan yang ada dalam K3 ini harus betul-betul kita pahami sebelum kita melakukan aktivitas keseharian kita. Tentunya aktivitas ini tentu juga untuk bagaimana supaya kita bisa bertahan hidup. Tapi tentu kita juga tidak mau efek dari aktivitas itu justru menimbulkan efek yang membawa kecelakaan atau membawa maut buat kita. Nah, itu harus memang sehingga
pemahaman tentang bagaimana mensiasati aktivitas itu supaya kita tidak tidak mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan dalam beraktivitas itu. Nah, saya kira ini banyak referensi yang bisa kita baca di slide ini. Ini ada beberapa contoh-contoh yang nanti saudara bisa download materi tayangnya di sini. Ya, ya saya coba nah, saya coba langsung mencoba pencegahan ya. Ya di sini sebenarnya kalau di sini kita berdiskusi, tapi nanti diskusinya di akhir, dan saya akan membuat forum diskusi di di akhir atau di kelas ya, kelas daring di aplikasi yang kita sudah gunakan sama-sama. Nanti di situ akan kita diskusikan khusus tentang bagaimana efek atau bagaimana kita diskusikan tentang pelarut ini terhadap lingkungan kerja, tentunya terhadap efek untuk diri kita sendiri. Nah, satu hal yang perlu saya juga singgung itu tentang pencegahan, karena ini memang ya ada ungkapan ya mungkin selama ini memang selalu kita dengar, tetapi ya kita sering sekali pada saat beraktivitas lupa, yaitu lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, ini mencegah ini memang agak sulit karena memang selalu kejadian-kejadian yang muncul itu selalu di luar kontrol kita, ya di luar kontrol kita, sehingga bagaimana meminimalisasi sebuah kejadian-kejadian itu tentu juga ya tadi saya sudah katakan bahwa ada pemahaman tentang aktivitas yang kita harus lakukan. Ketika kita mau melakukan misalnya sebuah aktivitas pencampuran zat kimia, tentu kita sudah tahu risiko yang akan muncul ketika saya salah atau keliru dalam melakukan tindakan. Itu juga bentuk pencegahan. Nah, ada beberapa cara mencegah yang dapat dilakukan, yaitu kontrol teknik. Ya, pendidikan, tes penempatan kerja, klinik, dan tempat perawatan. Ini semua adalah cara-cara mencegah, ya, cara-cara pencegahan. Kontrol teknik, ya, kemudian tentu pendidikan ini perlu karena ya itu tadi, kita harus memahami di awal bahwa ketika saya melakukan hal seperti ini, apa resiko, apa efek yang harus ditimbulkan ketika saya tidak hati-hati. Nah, itu harus ada analisis. Nah, ini butuh pendidikan. Ya, saya kira klinik dan tempat perawatan juga perlu, karena yang namanya kejadian, saya kira tidak ada yang menginginkan, tapi kejadian-kejadian yang kita sudah berusaha untuk memahami di awal, tetapi pun kejadian itu tiba-tiba juga terjadi, saya pikir ini harus ada hal yang tindakan-tindakan setelah itu. Ya tentu kita ke klinik atau tempat perawatan. Nah, ini adalah bagaimana mencegah. Nah, apa sih kontrol teknik? Jadi merencanakan proses industri yang sedapat mungkin menghindari atau mengurangi kontak langsung pekerja dengan bahan-bahan yang digunakan, ya, dengan bahan-bahan yang digunakan. Ini menghindari ya kontak langsung. Kemudian apa itu pendidikan? Ya, kita butuh pendidikan untuk pencegahan. Ya, artinya pekerja itu harus diberi informasi tentang bahan-bahan yang berbahaya bagi kulit, yang sering digunakan bagi mereka. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa ketika kita sudah tahu
informasi tentang itu, maka pengetahuan itu harusnya kan melekat di benak kita bahwa informasi ini, bahan-bahan seperti ini ketika saya salah dalam melakukan tindakan maka akan berefek terhadap saya misalnya. Nah, menjaga kebersihan tubuh merupakan salah satu pencegahan terbaik ya untuk mengurangi kerusakan pada kulit dan sebagainya. Saya kira ini memang di lingkungan pekerja laboratorium yang sekarang juga menjadi tren untuk pandemi yang 3M ya, menjaga menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian selalu mencuci tangan. Saya kira ini konsep ini memang dari dulu menjadi syarat utama dalam pekerja laboratorium ya. Kenapa tadi? Karena efek-efek misalnya asap itu kan kalau penguapan ya kita kan harus memang menggunakan masker ya. Kemudian untuk kebersihan tubuh misalnya mencuci tangan ketika kita mau melakukan aktivitas apalagi berhubungan dengan zat kimia, begitu selesai juga kita harus selalu mencuci tangan. Kemudian ya namanya menjaga jarak memang karena ada hal yang sering kita lakukan aktivitas tanpa disengaja, boleh jadi ada tumpahan-tumpahan zat kimia. Ketika kita tidak menjaga jarak dengan praktikan yang lain itu juga sangat berat. Jadi sebenarnya dari dulu sudah dilaksanakan. Nah, ada juga alat pelindung ya. Nah, seperti sarung tangan, sepatu penutup muka, krim dan sabun basah. Nah, ini apa tujuannya? Tentu untuk mengurangi kontak langsung antara bahan dengan kulit. Ini coba ini perlu dipahami, ini butuh pemahaman. Begitu pula tes penyerapan pekerja ini bertujuan bagaimana mengetahui kondisi kulit pekerja sehingga dapat disesuaikan dengan lingkungan kerja di mana nanti dia ditempatkan di mana. Kalau dia kondisinya seperti ini ditempatkan di mana. Ini perlunya tes penyerapan pekerja. Kemudian klinik dan tempat perawatan. Ini pekerja yang mengalami kerusakan pada kulitnya harus dikirim ke klinik untuk mendapatkan. Saya kira ini memang membutuhkan membutuhkan tempat-tempat yang memang kondisi-kondisi tertentu. Kita tidak bisa pungkiri bahwa risiko kerja itu bisa saja terjadi kapan saja, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Itu boleh kapan saja terjadi. Oleh karena itu kita butuh klinik atau tempat kerja. Ini slide-nya sangat banyak, silakan nanti dilihat. Nah, secara umum saya akan simpulkan bahwa pelarut ini ya, jadi pelarut ini perlu kita pahami, perlu kita pelajari dan tentu butuh pemahaman. Kita butuh referensi karena yang kita ketahui memang mungkin yang ada di laboratorium atau yang ada di tempat kerja kita yang sering sekali kita gunakan dan sering sekali kita berinteraksi dengan bahan-bahan itu. Oleh karena itu pada kesempatan ini pada pembahasan tentang materi ajar ini tentang pelarut, kita akan diskusikan secara umum ya, secara spesifik maksud saya, tentu dengan referensi atau pengalaman saudara yang berhubungan dengan pelarut ini, baik pengalaman yang Anda yang Anda alami di sekitar lingkungan Anda, ataukah di lingkungan tempat tinggalnya, atau di lingkungan kampus, atau di lingkungan pekerjaan yang sering dilakukan di luar kampus, dan sebagainya. Silakan nanti kita diskusikan. Saya akan membuat forum diskusi di aplikasi pembelajaran yang kita gunakan di perguruan tinggi. Kemudian saya akan meminta Anda semua membuat tema ya, ataukah
tema yang sudah dibuat oleh temannya bisa ditanggapi atau direplay di situ, dan itu menjadi tugas, menjadi tugas diskusi. Oleh karena itu partisipasi Anda saya berharap di sini, karena disinilah kita bisa menilai aktivitas. Saya sengaja membuat diskusi ini supaya semua bisa mengungkapkan. Karena kalau saya membuka video conference, boleh jadi kalau saya melakukan itu, saya kira dengan jumlah rombel di atas 30 orang itu agak susah satu persatu berbicara atau secara visual itu bisa mengungkapkan pendapatnya. Tetapi saya sengaja membuat dalam bentuk teks di diskusi, ya. Boleh jadi nanti diskusinya saya bentuk dalam bentuk sinkron, artinya kita berdiskusi langsung mulai dari jam sekian sampai jam sekian. Boleh juga nanti dilanjutkan, saya tidak batasi waktunya, untuk silakan saling memberi masukan. Bertema sampai tentunya durasinya waktunya sampai dengan pertemuan berikutnya. Itu boleh jadi seperti itu. Tapi silakan nanti setelah mendownload ini, materi ini, silakan menyiapkan diri Anda untuk masuk di diskusi, forum diskusi. Tentunya harus melihat dulu ini. Jadi mungkin forum diskusinya akan dibuka setelah di-download ini, dan setelah dinonton mungkin sekitar 20 menit, atau bahkan bisa jadi setelah itu buat temanya sambil berlangsung, sambil saudara tonton video ini, atau membuka materi-materi ajar yang sudah ada. Karena ini menjadi syarat di dalam melakukan presensi, ini syarat harus dibuka dulu, di-download dulu. Karena kalau tidak, absen tidak akan terbuka di pertemuan-pertemuan yang sudah disetting di kelas. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua. Mohon maaf atas segala kekurangan apa yang saya sampaikan, karena saya kira ini tidak bisa maksimal, tidak bisa kita berinteraksi tanya jawab langsung di kelas. Tetapi apapun juga itu, kita akan melakukan diskusi, dan itu saya yakin kita tetap bisa melakukan transfer keilmuan bersama-sama, walaupun dalam bentuk daring, yaitu pembelajaran dalam jaringan. Terima kasih atas perhatian, dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya dengan kompetensi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.